Yang dimaksud Andi Uta dalam logika terbalik, dia mau bilang begini, challenge saya, tantang saya sebagai eksekutif ketika usulan saya ini tidak akomodatif, tidak partisipatif, dan tidak betul-betul bottom up. Makanya Andi Uta saya pikir beliau pemimpin visioner dengan mencoba mendikte cara berpikir DPR, yang celakanya DPR tidak sampai cara berpikirnya ke pemerintah, ke PMK. Betul. Itu yang jadi soal. Kita bakar dulu. Sesudah itu dorong ke DPR, paksa DPR pemikirannya sampai ke situ. Kalau tidak, sekolahkan 40 anggota DPR itu bahwa ini loh sebenarnya kerangka partisipatifnya. Sekolahkan mereka, biayai mereka. Kalau perlu Andi Uta tidak miskin kok kalau keluar uang 1 miliar untuk kemudian menyekolahkan 40 anggota DPR untuk belajar. Tidak miskin kok itu. Sampai kemudian bahwa ini cara berpikir saya. Iya. Kita bersepakat menjadikan Bulukumba ini sebagai berkah, atau kita menjadikan Bulukumba ini sebagai tanah, atau saya negeri kutukan. Iya benar, ya bukan dicerita itu adalah kampanye kerja. Tujuan daripada kampanye kerja adalah pelibatan aktif partisipasi publik. Tapi kalau kemudian dikatakan partisipasi publik adalah buru-buru babi, saya kalah di situ. Karena partisipasi publik betul-betul tinggi. Kalau kemudian buru-buru babi ya, saya mohon maaf. Tapi kan Bulukumba ini apa itu? Bahwa Andi Uta terpilih bukan karena cerdasnya, bos. Andi Uta terpilih bukan karena uangnya, bos. Andi Uta terpilih karena dia mampu menanamkan yang namanya moral trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tawapau. Jadi kita berada di channel Tawapau ini, Bang. Tahu? Tawapau. Udah bilang Bengkahar, apa itu? Ini channel Tawapau. Nah, sekarang ini kita di sebuah warung kopi di sudut kota Bulukumba, Buta Pandrita Lopi. Saya lagi kedatangan Don atau senior dari Kota Makassar. Beliau adalah seorang petinggi pemuda di Sulsel. Tepatnya itu Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KMPI. Beliau banyak malam melintang di dunia pemikiran. Karya beliau banyak. Beliau juga seorang penulis. Beliau adalah Kakanda Sulmajaga. Selamat siang, Bang. Sore. Selanjutnya ada pemuda dari Bon Tetiro yang bergelut di dunia dunia media online ya. Betul. Atau bahasa sederhananya beliau wartawan, Jurnalis lah. jurnalis. Bung Pendi, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, Terima kasih sudah diundang. sekarang ini kita mencoba mewacanakan soal Bulukumba, terkait soal entah ini adalah tagline atau ungkapan apa yang berbicara soal we Bulukumba, we love Bulukumba. Nah, pertanyaannya ada dua. We love Bulukumba ini adalah narasi yang keluar, yang muncul dikonsolidasikan, atau merupakan salah satu visi pemerintahan yang ada sekarang di Kabupaten Bulukumba, yaitu We Love Bulukumba. Saya ke Bung Pendi dulu, Bang. Ya, terima kasih. Apa tanggapan Anda soal itu? We love Bulukumba. Ya. Sebuah tagline yang menurut saya menarik. Dan mungkin saja tagline ini dinarasikan terstruktur ya, mungkin saja ini dikerja atau ini mungkin bagian dari sebuah misi besar dari seorang Bupati Andi Muhtar Ari Yusuf dan Andi Adimanap ya. Tapi saya melihat sejauh pemerintahan yang kurang lebih setahun ini argumentasi soal We Love Bulukumba masih terbilang jauh dari harapan. Ini sudut pandang saya sebagai salah satu pemuda Bulukumba yang
kemudian ikut aktif untuk meneropong pemerintahan sejauh ini. Iya. Maksud saya kita flashback ke momentum pilkada. Dalam nawacita harapan baru, saya masih mengingat beberapa poin program yang cukup menarik simpati dan itu menjadi bagian penting pasangan ini meraih kemenangan di pilkada. Akan tetapi akhir-akhir ini isu yang berkembang kan banyak menyorot soal program tersebut yang hingga saat ini masih dipertanyakan apakah itu berjalan atau tidak. Itu pengamatan Bung Pendis, meneropong Bulukumba Iya. ya, dan soal program tadi itu bagaimana? Kita ambil sampel begini. Salah satu program yang sangat kencang dibumikan pasangan ini di pilkada lalu adalah soal pemberantasan hama babi. Saya menyorot itu karena kebetulan program itu juga menjadi program di level kabupaten dan menyentuh ke kecamatan saya di Wontotiro. Jadi janji bupati dan wakil bupati Bulukumba pada saat berkampanye di pilkada lalu adalah pemusnahan hama babi berbasis racun, Racun. namanya. Namun pada implementasinya yang terjadi sekarang adalah masyarakat digiring kepada budaya memburu babi. Dari segi budayanya, oke lah kita bersepakat itu bahwa memburu babi ini adalah salah satu budaya yang perlu kita lestarikan menjadi warisan leluhur. Tapi menurut saya substansinya tidak di situ. Apa substansinya? Pemberantasan hama babi yang dimaksud yang berburu ini bukan bagian dari program karena ini menjadi warisan turun temurun yang dari dulu memang kita kerjakan ini berburu babi. Betul. Namun hasilnya kan boleh dikata ini tidak sesuai ekspektasi. Maksud saya kenapa tidak ini harapan baru mendorong pemberantasan hama babi sesuai dengan janjinya pada saat berkampanye. Ya mari kita coba, belum ada yang pernah mencoba ini. Apa janjinya itu, Bung? Dia akan membasmi hama babi. Kalau saya tidak salah ingat ini terkadang menjadi selengean teman-teman di kelompok-kelompok muda bahwa racun Vietnam apakah namanya. saya kemudian juga bukan menagih janji ya, tapi mari merawat nalar dan mari bersama dengan pemerintah mendorong kita untuk berpikir bahwa harapan baru ini mau mewujudkan janjinya gitu loh. Iya. Maksud saya dicoba dulu. Salah satunya itu ya. Ya, salah satunya itu. Oke, simpan dulu, Bung. Kita ke abang kita dulu ini. Kita mencoba apa sih yang ada di benak abang kita ini soal Bulukumba. Coba Bang, mungkin abang punya Iya, terima kasih. pikiran ya. Kalau ditanya apa yang sepintas terlintas dalam pikiran, sejujurnya sampai hari ini belum ada yang terlintas di pikiran saya soal Bulukumba. Standing opininya begini. Sayang kita berpilkada, kemudian menghabiskan anggaran miliaran di tengah masyarakat Bulukumba yang konon katanya cerdas, pintar, kemudian hanya melahirkan satu proses kepemimpinan yang obsesi besarnya adalah berburu babi. Oh, cuma berburu babi? Iya, sayang. Oh, itu pikiran abang ya? Yang sejauh ini. Yang sejauh ini. Saya mencoba menyebut ini mendengar gambar dan membaca suara. Makanya saya mengatakan sayang karena satu tahun kepemimpinan ini ya kita hanya disuguhkan dengan cara berburu babi. Wait and see, saya tidak mengesampingkan kemampuan dan talenta beliau ini. Saya ingin bilang begini. Untuk momen diskusi ini, kurang lebih 400.000 penduduk, 400.000 jiwa penduduk Kabupaten Bulukumba semua berpikiran baik terhadap pemerintahan ini, kecuali Sulmajaga. Gitu loh. Oh, pikir tidak baik. Iya, saya memposisikan ini berpikir tidak baik karena saya ingin mencoba berkonfrontasi dari sisi garis pemikiran dengan 399.000 jiwa masyarakat Kabupaten Bulukumba. Gitu. Kenapa dari awal saya menyebut bahwa sayang
kita hanya melahirkan kepemimpinan yang obsesi besarnya hanya berburu babi. Ya semoga besok tidak lagi ya. Itu satu. Bicara soal Wilop Bulukumba, saya masih menyebut itu bagian dari diksi di papan digital. Dia masih belum menjadi bagian dari grand design, grand mind yang kemudian dipersiapkan oleh pemerintahan siapa namanya bupati ini? Pak Andi Muhtar Ali Yusuf dan wakilnya siapa? Andi Edi Manap ini untuk menjadi bagian dari grand mind bagaimana tata kelola pemerintahannya 5 tahun. Kenapa saya masih menyebut ini bagian dari narasi diksi di papan digital? Karena kalau saya harus mencoba mendikte apa yang di bayangan beliau, seharusnya itu Wilop Bulukumba ini sesuai dengan Adinda untuk bilang bahwa Wilop Bulukumba ini bagian dari upaya beliau kalau kita mencoba mendikte cara berpikirnya. Dia mencoba memakai diksi ini itu untuk kemudian membangun satu konsolidasi pasca pilkada. Oh. Jadi siapa sih orang yang tidak sayang Bulukumba? Betul. Kecuali Sul ya. Tapi setelah pilkada ini itu tidak terpakai lagi? Enggak, pasca pilkada. Jadi sebelum pilkada kan orang hidup dalam faksi tagline. Ya, faksi itu. Jadi semua masyarakat terfaksi pada satu fatsun kebenaran. Bahwa saya berdiri pada bendera tagline ini, maka inilah yang benar. Saya berdiri pada bendera ini, maka inilah yang benar. Semua tagline yang kemudian diramu sedemikian rupa dalam konflik secara politik di pilkada, itu kemudian Andi Uta dengan Andi Edi mencoba meramu dalam satu diksi di papan digital. We love Bulukumba. Bahwa marilah kita sama-sama kemudian berpikir tentang ekspresi kecintaan kita pada Bulukumba. Kenapa rasa suka masyarakat Bulukumba ini diserukan kembali? Ini yang harusnya tidak sekedar menjadi bagian dari wacana diksi digital. Dia harus dibuat produk turunannya. Bahwa kalau kemudian kita mengajak untuk berbicara cinta kepada Bulukumba, maka performamu perbaiki. Sekarang saya bilang begini, 3 dasar performa pemerintahan yang harus dijaga oleh setiap orang adalah pertama performa fisik. Yang kedua adalah performa visi. Yang ketiga adalah performa value, nilai. Nilai yang saya maksud ini bukan soal nilai, bukan soal rupiah. Tapi nilai yang dimaksud adalah nilai besar yang kemudian produk turunannya adalah mari kita bergerak bersama. Tapi persoalan pertama ini belum tuntas. Persoalan pertama yang menjadi dasar dari performa pembangunan ini performa fisik. Yang performa fisik inilah yang kemudian disebut dengan We Love Bulukumba. Tanggung jawab pemerintah Andi Uta dan Andi Edi ini untuk kemudian menggrid naik menjadi performa visi. Tidak kemudian berhenti di papan digital. Sekarang kita bicara fair. We Love Bulukumba itu hidup di ruang fakta atau kemudian atau kemudian hanya bersemai di ruang digital. Iya. Ini fakta. Seruan yang bagus kemudian hanya dibuat warawiri di ruang digital, ini sayang. Saya mau menyebut bahwa pemerintahan ini setengah hati mengajak ke konsolidasi emosional masyarakatnya. Ya, jangan sampai juga Wilop Bulukumba ini disalahartikan ya, salah maknai oleh masyarakat luas. Yang membuat itu salah makna adalah pemerintah, adalah bupatinya, ada bupati dan wakil bupatinya yang mencoba melempar ini menjadi bagian dari isu konsolidasi. Iya. Gitu loh. Dia melempar ini menjadi isu konsolidasi adalah bagian dari bungkusan performa fisik. Tapi kalau ini kemudian dilempar keluar menjadi milik publik, bahwa we adalah bagian dari masyarakat Bulukumba, all for one for all, maka konsekuensinya adalah pemerintah hari ini harus membuat produk turunannya. Rencana kerja visi Wilop Bulukumba itu. Ya, jujur Bang. Bung Pendi kan mungkin mengikuti kemarin soal pelantikan pejabat ya. Ya. Sekarang ini lagi ada tes untuk menjadi seorang pejabat ya. Bagaimana menurut Bung Pendi? Apakah Wilop Bulukumba itu ada dimasukkan dalam skema itu, Bung Pendi? Mungkin saja ya. Kenapa saya bilang begitu? Mencoba menangkap sedikit dari argumentasi Kakanda Sul tadi bahwa
substansi dari Wilok Bulukumba itu sendiri tidak ketemu. Kalau kita mencoba menelaah dari narasi dari Kandasul tadi, maksud saya reformasi SDM di pemerintahan kita itu menjadi bagian penting menuju ke rel yang tepat, menuju ke Wilok Bulukumba itu sendiri. Mungkin itu salah satu tujuan dari pemerintahan hari ini, Harapan Baru, mencoba merekonstruksi ulang susunan atau perangkat dari pemerintahan kita. Mungkin saja ya misi dari Wilok Bulukumba itu sendiri dapat berjalan sesuai menjadi harapan pemerintahan kita dan mungkin harapan kita semua sebagai masyarakat Bulukumba ketika semua jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan pemerintahan itu diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Bahkan saya dengar terakhir ada tim ahli yang memverifikasi soal mutasi ke depan. Ya, mudah-mudahan saja itu. Ya, kita berharap begitu sih, kita berharap begitu karena ini sudah profesional ya. Mutasi ketiga dan kalau saya tidak salah ini eselon 2 ya. Yang selanjutnya ini eselon 2. Eselon 2. Ini sementara dalam tahap tes kayaknya. Bagaimana menurut Kakanda Suli soal pelantikan pejabat, bagaimana semestinya? Mungkin ada kan ini mau pelantikan eselon 2. Ya. Ini yang paling menentukan ini bagaimana eksekusi Bulukumba ke depan. Ini bagian dari kode ini. Iya. Wilok Bulukumba itu adalah bagaimana menarik gagasan di langit itu turun ke bumi. Oh gitu. Gitu loh. Jadi yang saya maksud adalah berhentilah kita membangun gestur, berhentilah kita kemudian mencoba mencoba mencipta pembingkaian secara naratif yang kesannya itu adalah pemaksaan. Coba bilang begini, apa sih yang dicari dari tes psiko itu, fit on proper test itu? Apa sih yang dicari? Ya mungkin Mereka mencoba mencari malaikat ya? Iya, profesionalisme kerja. Bukan, bicara soal profesionalisme kerja yang namanya ASN clear pada saat pertama kali lulus terangkat ASN. Iya. Clear di Siap situ. mengabdi. Di sirkulasi kepemimpinan, tugasnya pemerintah hari ini hanya kemudian memaksakan apa yang menjadi mindset berpikirnya masuk ke situ. Tidak usah mencari malaikat di dalam dunia di dalam kehidupan bermanusia. Sekarang tugasnya adalah libatkan publik untuk kemudian melakukan uji publik terhadap siapa calon-calon pejabatnya. Kenapa? Karena kita berbicara persoalan tata kelola pemerintahan partisipatif, bukan tata kelola pemerintahan yang sifatnya otoritatif. Iya. Kalau kita berbicara persoalan tata kelola pemerintahan otoritatif, ya kasih bupati, kasih panselnya, kasih sebenarnya profesor-profesornya itu untuk mengelola itu. Iya, betul. Ya kan? Sementara mereka saja profesor-profesor ini yang terlibat ini, kita juga belum tahu apakah mereka paham benar ini antropologi dasarnya Kabupaten Bulukumba. Iya. Kalau kemudian betul-betul mau digiring ini pemerintahan, oke. Bentuk kemudian Dewan Panel Publik. Ambil semua representasi sosial yang melibatkan instrumen publik, evaluasi ini calon pejabat saya. Meskipun sebenarnya finishingnya adalah ada di Dewan Ahlinya. Sekarang kita berbicara soal tata kelola pemerintahan partisipatif, kita berbicara soal memaksa mengendorse publik untuk terlibat dalam tata kelola pemerintahan ini, tapi kemudian dalam prosesnya kita memaksa publik untuk terlibat. Sama misalnya halnya Bung Pendi ini yang jurnalis online hanya menyajikan orang fakta berita di ruang digital tanpa kemudian memberikan orang itu ruang untuk melakukan upaya penetrasi. Kita selalu dipaksa bahwa, lihat dulu ini pilihannya saya, coba dulu. Kenapa tidak kita dari awal melibatkan masyarakat? Ini pilihan kita bersama. Pilihan masyarakat, pilihan Pak Bupati. Bilang oke, ini kita bersama. Tugas kita bersama ini ketika kita sudah ada dalam satu frame bersama, baru kemudian kita melakukan proses evaluasi secara bersama. Persoalannya sekarang adalah sudah dari 340 sekian atau 40.000 jiwa Kabupaten Bulukumba, berapa masyarakat orang yang paham soal visi besar Pak Bupati? Nggak usah kita bicara 40 anggota DPR paham nggak itu? Nggak usah kita kasih kecil lagi 40 DPR. 30 SKPD paham nggak itu pimpinan SKPD tentang brainstorming cara berpikirnya di itu? Iya. Itu aja. Tapi kemarin Pak Anduta kalau nggak salah ada di media online, ini kalau nggak salah ya, mengatakan bahwa anggota DPR jangan terlalu pikirkan dirinya sendiri. Ya.
Itu bagian dari saya mencoba berkohesi, mencoba membangun oposisi pemikiran dengan Andi Uta. Bahwa pada titik itu saya beroposisi dengan cara berpikirnya Andi Uta. Bahwa DPR berhentilah untuk kemudian memikirkan diri sendiri dalam membahas rancangan pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Yang dimaksud Andi Uta dalam logika terbalik, dia mau bilang begini, challenge saya, tantang saya sebagai eksekutif ketika usulan saya ini tidak akomodatif, tidak partisipatif, dan tidak betul-betul bottom up. Tantang saya. Celakanya DPR menyambut itu sebagai bagian dari basa-basi, bagian dari retorika pemerintahan, dan dia wait and see aja, santai-santai aja. Padahal itu bagian dari pro kontra lo itu di DPR, Bang. Iya, jadi pro kontra, tapi kan harusnya ketika itu pro kontra maka dia harus melahirkan counter narasi. Iya. Kan ini DPR tidak melakukan counter narasi, mau baik itu secara personal anggota DPR maupun ketua DPR secara kolektif tidak melakukan counter narasi soal itu. Tapi kalau kemarin publik menilai itu bahwa bahasa Andi itu seolah mengatakan bahwa jangan kau terlalu pikirkan dirimu, itu terkait soal pokok-pokok pikiran. Iya, paham. Apapun itu, ini kan bahasa pemimpin itu ketika dia sudah keluar ke publik, maka publik itu berhak menafsir dengan cara tafsirnya masing-masing. Iya, betul. Itulah cara kerja dan konsekuensi dari pemerintah. Dia harus memperbaiki banyak stok kosakata. Jadi pemerintah dan pejabat publik, tugas pertamanya sebelum dimandat sebagai pejabat publik, ya dia harus memperbanyak stok kosakatanya. Agar ketika dia mendapatkan kosakata yang baru, dia kemudian menemukan argumentasi pembanding yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Bukan kemudian argumentasi pembanding itu didiksikan dalam bahasa hoax. Iya. Gitu loh. Nah, ini persoalan bahwa Andi Uta mencoba men-challenge DPR bahwa kalau saya menantang Anda melakukan begitu, maka tugas Anda adalah tantang balik saya. Saya ini datang dengan niat baik mau membangun Bulukumba. Untuk kemudian saya datang ini kan kita bicara sederhananya aja. Saya datang mau berkolusi dengan Anda, tapi ketika saya tidak mencoba untuk berkonfrontasi dulu dengan Anda, maka titik negosiasi posisi kita itu tidak akan selevel. Meskipun secara struktur kita selevel. Makanya saya mencoba berkolusi. Andi Uta bilang begini, kita konflik dulu, Bos. Sudah konflik baru kita berdamai. Iya. Gitu loh. DPR diajak berkonflik, celakanya DPR tidak punya taji untuk kemudian melakukan counter narasi. Ini persoalan tidak punya taji. DPR tidak punya taji untuk kemudian melakukan counter narasi. Kalau saya, tantangan Andi Uta, bahasa Andi Uta sebagai bagian dari upaya membangun konklusi, itu disambut oleh teman-teman DPR bahwa Andi Uta ini salah cara pembangunan. Mari kita coba mari kita buat sesuatu yang baru, meskipun itu tidak umum dalam pembahasan DPR. Sekarang kita bicara begini. Suatu waktu saya ingat kalimatnya Gus Dur begini waktu dia jadi presiden. Saya mencoba memutasikan ini kalimat ke dalam bahasa DPR. Di Kementerian Agama itu semua ada, kecuali agama. Gitu lah. Itu bahasa Gus Dur. Iya. Di DPR itu juga semua ada, kecuali aspirasi rakyat. Iya. Semua ada kecuali aspirasi rakyat. Inilah yang mencoba dikemasan di Uta ke dalam satu bahasa yang cukup elegan. Harusnya DPR meninggikan harkatnya, kemudian melalui ini salah di Uta. Kita tidak boleh melakukan counter secara narasi soal itu karena ibarat ini kan menepuk air di dulang, terpercik di muka sendiri. Iya. Jangan bantah ini secara narasi, tapi konfrontasi dalam bentuk usulan. Iya. Bukan konfrontasi di usulan, tapi kemudian konsensus under table. Iya. Makanya saya pikir beliau pemimpin visioner dengan mencoba mendikte cara berpikir DPR, yang celakanya DPR tidak sampai cara berpikirnya ke pemerintah, ke PMK. Betul. Itu yang jadi soal. Kita bakar dulu. Menarik. Jadi DPR ini kan representatif dari perwakilan rakyat. Bukan representasi perwakilan rakyat. DPR itu adalah representasi dari suara mayoritas. Suara Oh iyalah. mayoritas. Representasi dari suara mayoritas, bukan representasi kepentingan rakyat. Itu faktanya. Iya. Itu fakta, Bang ya. Itu sebenarnya Bukan. Memang konstitusinya begitu. oh iya. Yang duduk menjadi anggota DPR dia adalah perwakilan suara terbanyak. Iya. Automatically
Yang namanya anggota DPR adalah representasi suara terbanyak. Bukan representasi kepentingan rakyat, keliru. Nah, selanjutnya begini Bang. Bagaimana sih seharusnya Bulukumba ini di skemanya pembangunan di Bulukumba? Opsinya dua. Iya. Kita bersepakat menjadikan Bulukumba ini sebagai berkah, atau kita menjadikan Bulukumba ini sebagai tanah atau negeri kutukan. Iya benar. Kalau kita harus apa ya? Saya sering menyebut bahwa Bulukumba ini kan dari Bulukumba ini bahasa lain dari Bulukumba itu adalah pengetahuan. Nah Bang, kenapa kita tidak mencoba kita katakanlah menciplat proses pembangunan atau skema pembangunan Ridwan Kamil waktu jadi wali kota Bang? Atau yang sekarang ini lagi berjalan di Jakarta. Konon Andi Muhtar Ali Yusuf ini kan punya banyak preferensi dan punya banyak sampel kota di dunia ini yang bisa dijadikan sebagai patokannya. Karena konon saya dengar bahwa beliau ini adalah salah satu bisnismen yang sudah sudah hebat dan besar di luar negeri. Iya. Dia bukan pencontoh yang baik, tapi bukan juga belum juga bisa dikatakan bahwa dia adalah aktor pembangunan yang bisa diandalkan. Iya sih, karena memang basicnya pengusaha Bang ya. Basicnya pengusaha, kemudian kita dipaksa bahwa Andi Uta ini cerdas. Mohon maaf aja, saya belum bisa mengatakan bahwa Andi Uta cerdas. Tidak ada standar cerdas kalau kemudian hanya instrumen bisnisnya yang mau dikatakan cerdas. Iya, kalau itu menjadi salah satu esensi yang dikatakan kecerdasan. Jadi maksud saya Bang, bagaimana skema pembangunan seharusnya dilakukan oleh Andi Uta ini? Coba kita kasihlah ini, mungkin ada katakanlah kisi-kisi atau sedikit masukan untuk pemerintahan. Bagaimana ini seharusnya yang dia lakukan pemerintahan kita? Pada titik itu sebenarnya saya bagian dari followersnya Bung Rocky. Bahwa tugas saya sejak hari pertama pemerintah dilantik itu hanya mengkritik. Jangan tanya saya solusinya apa. Karena saya tidak digaji untuk memberikan solusi. Kan begitu. Sepakat. Bung Pendi, bagaimana menurut Anda, Bu? Saya sepakat dengan pernyataan Kakanda Sul ini. Iya. Sepakat, Bu. Saya akan jelaskan argumentasinya seperti apa. Jadi, pemuda itu kan mesti kritis, itu pertama. Iya. Kakanda Sul ini adalah salah satu representatif dari pemuda kritis yang saya kenal dari dulu. Keras dengan narasi-narasi monohoknya ya. Tapi apa ya? Jika kita juga, saya pun bingung kalau ditanya apa solusinya untuk pemerintah. Kembali ke pernyataannya tadi Kasul bahwa pertama kita tidak digaji, itu pertama. Kedua, kita bukan bagian dari perangkat yang harus memikirkan itu secara teknis. Iya. Maksud saya adalah kalau kami berargumentasi di luar, di dunia maya, di warung-warung kopi, sudah menjadi tugas perangkat daerah, perangkat pemerintah itu mengejawantahkan apa yang ada di pikiran kami, yang dia dengar-dengar dari hasil diskusi itu. Iya. Bukan malah meminta solusi dari kami. Nah, kalau gitu dong, mending kami aja yang digaji. Dia yang tinggal di rumah kan logika sederhananya kan gitu. Yang dibayar, kita yang memberi solusi, kan gila juga ini. Biasa netizen begini-begini. Kayak itu banyak bicara tidak memberi solusi. Demonstrasi. Ya. Tidak ada. Beri kami solusi. ruang di ruang-ruang kebijakan. Nah, itu yang saya maksud. Maksud saya kira-kira kalau misalnya Bung Pendi dikasih ruang itu, Ya. apa anunya untuk Bulukumba ini? Andi Uta seharusnya bagaimana? Karena saya pemuda, saya akan lebih banyak berbicara soal bagaimana pemuda itu sendiri di kancah pemerintahan. Saya tertarik dengan salah satu program yang sempat saya dengar didengungkan oleh salah satu tokoh muda juga di Bulukumba soal bagaimana mengembangkan potensi pemuda dari sektor yang namanya Creative Hub. Pelibatan pemuda di hampir semua sektor-sektor elektoral yang ada di pemerintahan. Sektor pariwisata, kenapa kita tidak replikasi Bali? Contohnya, Bali besar karena rata-rata yang mengelola hampir semua objek wisata di Bali itu di pihak ketiga oleh pemuda. Hampir semua kelompok pemuda yang bekerja. Oke lah,
dari sektor pariwisata sendiri, Bulukumba baru saja mencatatkan namanya di level nasional dengan meraih beberapa penghargaan di ADWI 2021. Modal kota. Ya. Bukan modal prestasi ya, modal kota. Jika itu tidak disambut dalam sebuah aksi nyata, itu kan akan berakhir menjadi cerita yang kemudian akan diceritakan kembali oleh pemerintahan yang baru nantinya. Ya, ini kan kita berada dalam apa ya? Pemerintahan yang selalu mengatakan dikerja bukan dicerita. Iya. Nah, yakini saja itu, Bung, bahwa Saya pun membaca itu sedikit ambigu ya. bagaimana, Kakanda? Kalau bicara dikerja bukan dicerita, maka kerangka implementatifnya adalah kampanye kerja. Kampanye kerja. Kampanye kerja yang dimaksud, kalau itu yang kita mau bedah, sudah belum kita 1 tahun pemerintahan ini kita belum menemukan itu. Kampanye kerja yang dimaksud itu adalah kampanye yang bagaimana masyarakat dilibat. Kampanye dikerja bukan dicerita itu adalah kampanye kerja. Tujuan daripada kampanye kerja adalah pelibatan aktif partisipasi publik. Tapi kalau kemudian dikatakan partisipasi publik adalah buru-buru babi, saya kalah di situ. Karena partisipasi publik betul-betul tinggi. Kalau kemudian berburu babi ya, saya mohon maaf. Tapi kan Bulukumba ini dari 1001 masalah, buru-buru babi ini adalah bukan bagian dari masalah. Kalau kita bicara, kalau ini kita mau kalau kita mau menganatomikan secara detail ini masalah di Kabupaten Bulukumba. Ini bisa forum tahu apa ini ya melibatkan banyak instrumen orang, kelompok untuk kemudian menganatomikan masalah di Kabupaten Bulukumba secara apple to apple. Itu mungkin nanti kita akan agendakan, Bang. Ya, itu menarik kita agendakan. Sebelum kemudian premis saya ini dikatakan hoax atau benar nantinya. Tapi sejauh ini ketika diksinya adalah dikerja bukan dicerita, maka saya tidak menemukan ada seruan untuk kampanye kerja. Kampanye kerja yang dimaksud dikerja bukan dicerita, semangat bahasa kosakata masa lalunya adalah gotong royong. Iya, gotong royong. Gotong royong. Iya. Ada enggak instrumen seruan dari pemerintah untuk kemudian menyerukan semangat gotong royong di ruang publik? Saya bilang tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Itu yang saya sebut di awal. Ini kan persoalan teknis, persoalan keberanian menemukan cara. Persoalan ikhtiar kita untuk memulai sebuah terobosan yang betul-betul origin dari struktur tata kelola pemerintahan ini. Saya banyak diskusi dengan teman-teman yang ada di lingkaran Andi Uta, Andi Edi. Saya sering bilang bahwa secara pribadi secara pribadi sebenarnya kami bersyukur pemerintahan kami ini bernama Andi Muhtar Ali Yusuf dengan Andi Edi Manap. Kenapa kami harus berterima kasih dengan kedua nama ini? Karena mereka dari awal menyerukan dirinya masuk ke dalam kontestasi pilkada, mampu membawa kurang lebih 400.000 jiwa masyarakat Bulukumba dalam titik ekspektasi yang sama. Betul. Apa itu? Bahwa Andi Uta terpilih bukan karena cerdasnya, Bos. Andi Uta terpilih bukan karena uangnya, Bos. Andi Uta terpilih karena dia mampu menanamkan yang namanya moral trust. Konsolidasi modal trust. Moral trust. Dia bukan bagian dari dosa masa lalu, bukan bagian dari orang yang berkontribusi terhadap salahnya jejak yang akan salah dari esok. Tidak punya beban dalam interest konflik kepentingan sebelum dan sesudah. Itulah moral trust yang saya maksud. Makanya kurang lebih 400.000 jiwa masyarakat Kabupaten Bulukumba itu mampu digiring naik ke dalam titik ekspektasi tinggi. Celakanya dengan tagline dikerja bukan dicerita, masyarakat yang dasar budayanya adalah bergotong royong, dasar bersamanya adalah bersama-sama, dasar bersamanya adalah sosial humanis, dasar kerangka dasarnya adalah transhumanisme. Dia menyambut itu sebagai bagian dari
jalan saya untuk kembali mengenal baik tetangga saya, jalan saya untuk kemudian mengenali jalan ini kita kerja secara bersama-sama, Andi Uta lah orangnya. Yang mampu melakukan itu. Bayangannya begitu. Iya. Nah, celakanya, ini celakanya. tidak dalam proses tata kelola pemerintahannya tidak pernah melibatkan publik dalam proses evaluasi, dalam proses pelibatan tata kelola pemerintahan itu. Iya. Saya sering bilang begini, kalau mau mengukur tata kelola pemerintahannya pemerintahan Andi Muchtar Yusuf dan Andi Edi ini betul-betul partisipatif atau tidak, saya sederhana aja lihat ukurnya. Pemilihan direktur PDAM yang memang beliau adalah owner, punya otoritas penuh tanpa diatur dan tanpa diikat oleh banyak perangkat regulasi. Kenapa dia tidak menjadikan itu sampel bahwa ini loh selera pemerintahan saya? Iya, betul. Ya enggak? Kenapa dia tidak jadikan itu bagian dari saya ingin menjadikan semua satuan perangkat kerja daerah di Kabupaten Bulukumba ini yang saya jadikan pilot project. Saya owner tunggal. Secara otomatis saya akan jadikan ini menjadi bagian dari cermin orang bahwa oh cara pemerintahannya di Uta begini ternyata. Nah, kalau itu kemudian saya jadikan dasar kesimpulan, ternyata cara berpikirnya juga di Uta ini berkolusi dengan nepotisme. Karena konon katanya direktur PDAM yang dimaksud yang dibentuk itu adalah keluarganya. Orang yang konon menurut kabar saya orang yang dipecat jadi direktur PDAM di Bantaeng. Hah? Oh iya, informasinya saya. Pertanyaannya, seburuk apa sih sumber daya di Kabupaten Bulukumba sampai kita harus mengimpor produk yang gagal dan dipecat di luar? Ini kan konyol. Ya enggak? Ini fakta. Nah, kalau itu kemudian menjadi dasar saya bercermin pada sistem yang dia mau bangun 5 tahun ke depan, maka kurang lebih PDAM lah hasilnya. Bontotiro sudah ditutup kerang airnya di Relebu beritanya. Betul. Akan begitu semua itu ke depan 5 tahun pemerintahan. Mohon maaf aja kalau itu harus saya jadikan sebagai cermin. Ya enggak? Di banyak di PDAM banyak masalah sebenarnya. Termasuk di video kita sebelumnya saya diskusi dengan Sapi Wali Kutong itu Ya. di Tugonem bermasalah PDAM. Iya, karena memang dasar penetapan direksi itu tidak mencerminkan bahwa saya ini terpilih karena moral trust. Dia meninggalkan dasar keterpilihannya, genuinnya. Andi Uta terpilih karena moral trust, harusnya sampai hari ini dia menjaga moral trust itu tetap jaya. Bukan karena uangnya yang konon yang Andi Uta 4 bupati terkaya di Indonesia kemudian dia terpilih, bukan. Masyarakat Bulukumba tidak bisa kau beli dengan uang 200-300 ribu. Tapi masyarakat Bulukumba sangat menjunjung tinggi yang namanya moral trust. Tapi karena moral trust ini jangan ditinggalkan. Saya nyatakan, saya mohon sekali kepada pemerintah, jangan tinggalkan itu moral trust, modal dasar Anda terpilih. Mohon maaf, saya harus bercermin ke PDAM. Karena itu dasarnya. Betul. Orang dipecat dari direktur PDAM di Bantaeng, dipakai di Kabupaten Bulukumba. Memang kurang sumber daya apa di Kabupaten Bulukumba? Bung Pendi kurang apa mengurus air? Bung Anto kurang apa mengurus air? Nah, kita sudah terbiasa mengurus air di kampung. Oke, Bang. Cuma mungkin karena kita bukan keluarganya, bukan bagian dari instrumen pemenangannya. Mohon maaf, saya harus menduga begitu. Ini yang menarik. Sampai kemudian harus diambil masuk. Oke, Bung Pendi. 2 poin pentingnya. Yang pertama adalah kita berharap di pemerintahan yang harapan baru ini bahwa pola-pola primordial dalam penempatan pejabat di jabatan publik itu dihindari. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah menghindari yang namanya politik balas budi. Itu juga menjadi bagian penting agar cita-cita dan nawacita bupati kita ini bisa terwujud di masa Tapi depan. susah juga itu politik balas budi itu susah dihindari tuh. Nah, kalau itu kontradiksi, karena saya kerap kali mendengar di luar sana bahwa Pak Bupati itu tidak punya Beliau pernah ini. tidak punya beban, dia tidak punya utang politik. Oh iya ya, ada bahasanya kemarin di media online ya. Nah, bahwa dia tidak punya beban. Itu kontradiksi dengan pernyataan Kakak Anto yang tadi. Kalau itu, jadi pesan moralnya adalah 2 hal penting itu. Ya mudah-mudahan saja seperti itu ya, Ya, Bupati kita. kami berharap sebagai narasumber muda pun saya berharap bahwa pemerintahan ini
tak hanya menarasikan dan membumikan opini di kerja, bukan di cerita. Iya. Tapi itu diimplementasikan dalam sebuah karya nyata dan sebuah aksi. Iya, iya. Ya mungkin terakhir Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir terhadap dua institusi kita di Bulukumba yang paling berperan dalam pembangunan. Pertama itu khususnya Pak Bupati sendiri dan DPR. Ya, terkait soal Bulukumba ya, kita kembali ke itu tadi. Welop Bulukumba. pertama belajarlah Pak Gus Dur dengan kalimatnya itu gitu. Kita tidak mau 23 tahun kemudian Andi Uta dan Andi Edi dan 40 teman-teman di DPR kita ini itu menjadi bagian dari orang yang harus dikutuk oleh pemikiran, bukan dikutuk oleh orang, dikutuk oleh pemikiran bahwa mereka ini terpilih, mereka ini semua bisa berbicara apapun, bisa berbicara melintasi benua, tapi dia gagal menjadi aspirasi rakyat. Saya ingin mengatakan begini. Membangun itu sederhana. Sama seperti pada saat kita berkiblat kepada banyak orang-orang yang sukses dalam tanda kutip ya, membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hidupkan kembali moral trust. Iya, itu poin pentingnya. Iya, hidupkan kembali moral trust dan ajaklah masyarakat untuk kemudian ikut mendikte ruang pemerintahan. Saya selalu membayangkan begini. Besok atau 1 minggu ke depan, atau yang jelas belum sampai 5 tahun ke depan, karena pada saat itu kan Andi Uta akan tidak terpilih lagi jadi bupati. Kalau dia tidak merubah hari ini tata cara berpikirnya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya selalu membayangkan rekor rapor merah SKPD itu dicetak hari ini oleh bupati, dibagi ke publik, 6 bulan pemerintahan berjalan, masyarakat kemudian malah memberikan itu seperti cara kita sekolah. Jangan, kalau untuk menghindari yang dia maksud Bung Pendi adalah politik balas budi, caranya itu sederhana aja, seperti kita bersekolah. Kasih masyarakat instrumen dewan menjadi panel publik. Siapa di Bontotiro, siapa di Herla, siapa di 10 kecamatan ini yang kita libatkan menjadi panel publik. Kasih mereka catatan rapor pemerintahan, biarkan mereka menilai, sisihkan sedikit porsi untuk itu, supaya dia betul-betul bisa membaca dan mengamati, belajar mendengar belajar mendengar suara belajar membaca suara dan mendengar gambar. Mereka harus melibatkan banyak panel publik untuk kemudian menghindari status, untuk kemudian pertama menjaga moral trust itu, yang kedua untuk kemudian menghindari statusnya beliau dari bahasa-bahasa konflik kepentingan itu tadi. Hasil ini kemudian diramu secara bersama oleh tim ahli bupati. Sesudah itu dorong ke DPR, paksa DPR pemikirannya sampai ke situ. Kalau tidak, sekolahkan 40 anggota DPR itu bahwa ini loh sebenarnya kerangka partisipatifnya. Sekolahkan mereka, biayai mereka. Kalau perlu Andi Uta tidak miskin kok kalau keluar uang 1 miliar untuk kemudian menyekolahkan 40 anggota DPR untuk belajar. Tidak miskin kok itu. Sampai kemudian bahwa ini cara berpikir saya. Setelah itu buat konsensus bersama, semacam istiqosa akbar lah masyarakat Kabupaten Bulukumba. Atau kemudian saya menyebut, saya dari 5 tahun lalu sering menyatakan begini. Pemerintah dan anggota DPR berkewajiban untuk kemudian menggiring kembali satu yang namanya sahadat kebulukumbaan kita menjadi satu sahadat. Sahadat kebulukumbaan kita hari ini adalah We Love Bulukumba. We Love Bulukumba. Titik di situ. Oke. Penonton Tawap Pau Channel, mungkin sampai di sini dulu Bang.
kita tahan-tahan lagi dulu, Bang. Ya kita tahan-tahan dulu karena masih banyak sebenarnya ini. Intinya sampai kemudian ekspektasi yang tinggi yang dibangun di pilkada saya belum diantar kepada titik ekspektasi itu, saya akan tetap menjadi orang yang tidak berpikir baik untuk Bulukumba di pemerintahan ini. Tapi tentunya pikiran yang disampaikan tadi oleh Kekandasul bahwa tidak akan berpikir baik tentang Bulukumba, tapi di balik itu sebenarnya itu nilainya positif. Iya. Iya. Bahwa kita jangan hanya sebagai orang yang hanya manggola-gola istilahnya ya. Ya, asal Bapak senang. Banyak kan yang begitu, Bung ya. Asal bos senang. Asal bos senang. Kita janganlah seperti itu. Iya. Ya, Jangan kita juga kemudian, kritik yang dilontarkan publik itu menjadi dianggap sebagai suara-suara yang merongrong pemerintahan itu pertama. Iya. Dan kedua dianggap menjadi suara-suara yang tidak perlu diindahkan oleh pemerintahan. Itu bisa menjadi bahan evaluasi agar pemerintahan kita ke depan sesuai dengan harapan. betul. Ya. Oke. Kalau perlu siapkan satu SKPD Pemuda Teknologi dan Pembangunan Sumber Daya. Iya, yang begitu. Apa, Bang? Pemuda Teknologi dan apa kan namanya sekarang? Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemuda Olahraga dan teknologi digital, teknologi startup misalnya. Iya, karena jadi memang ada satu subbidang yang memang tugasnya itu membuat semua diskursus soal pemerintahan ini menggiringnya masuk ke dalam satu kanal evaluasi. tapi kan di Kominfo sudah membuat Dinas Kominfo membuat ruang-ruang itu ya. Kominfo membuat ruang-ruang itu. Tapi ya hanya sekedar menggugurkan bahwa saya ini adalah Kominfo. Baru kebanyakan Komisi Informasi. mudah-mudahan di Kominfo tidak banyak magola juga di sana. Magola. Kalau tidak salah kan Kominfo salah satu kesuksesan Kominfo kemarin itu pada saat dia mengutuk keras wartawan dan orang yang mengganggu pemerintahan, kalau tidak salah yang sempat beredar memenya itu adalah salah satu prestasi besarnya Kominfo kemarin. Dilaporkan ke Dewan Pers. Tapi janganlah begitu. Itu yang luar biasa itu. Itu logika yang tidak masuk di kerangka pembangunan itu. Soalnya media itu mitra, Bang ya, di dalam pembangunan. Bukan lagi mitra, dia pilar dasar pembangunan. Iya. Dia bagian dari, kalau di fondasi dia semacam cakar ayamnya. Iya. Ya, mungkin itu saja, Bang ya. Itu aja dulu. Tahan dulu. Itu aja dulu. Oke. We love Bulukumba. Jadikan itu menjadi sahadat ke Bulukumbaan. Nah, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and share. 400.000 jiwa masyarakat Bulukumba, kalau dia tidak like, share, dan subscribe, maka dia menjadi bagian dari masyarakat yang merugi. Karena sesungguhnya channel ini menjadi corong pembanding dari argumentasi yang dibangun oleh pemerintah tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Ini adalah corong pembandingnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Pendi, Bang. Thank you. Siap, thank you, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.